4 cara budidaya kerang hijau dengan berbagai metode. Kerang hijau cukup diminati di kalangan masyarakat dan bisa dijadikan sebagai salah satu peluang usaha yang cukup menjanjikan. Kerang hijau dikenal memiliki rasa yang cukup lezat dan mempunyai kandungan gizi yang sangat tinggi. Kerang hijau mengandung air, protein, lemak, karbohidrat, dan abu. Nilai gizi kerang hijau setara dengan daging ayam, sapi, dan juga telur ayam. Kerang hijau berkembang biak dengan pesat pada bulan Maret sampai Juli dan banyak ditemukan di kedalaman laut antara 1 hingga 7 meter. Persebaran kerang hijau hampir merata di seluruh pantai yang ada di Indonesia. Reproduksi kerang hijau. Kerang hijau termasuk dalam klasifikasi binatang ovipora, yaitu mempunyai sel sperma dan sel telur banyak dan mikroskopik. Cara perkembangbiakan kerang hijau adalah dengan pembuahan luar, artinya mengeluarkan sel sperma dan sel telur di dalam air dan membiarkannya bercampur hingga menghasilkan pembuahan. Syarat lokasi budidaya kerang hijau. Sediakan lokasi yang cukup terlindung dari arus kencang dan tidak memiliki kadar garam tinggi. Usahakan lokasi mempunyai dasar perairan yang berlumpur dan berpasir untuk memudahkan kerang hijau mendapatkan unsur hara dan zat makanan dalam berkembang biak. Pastikan lokasi yang dipilih bebas dari limbah beracun seperti seng, merkuri, tembaga, kadmium, timah hitam, dan lain-lain. Hindari lokasi yang berdekatan dengan sungai agar terhindar dari limbah rumah tangga seperti deterjen dan sabun mandi. Limbah tersebut memicu munculnya berbagai bakteri yang berbahaya bagi manusia yang mengkonsumsi kerang karena mengandung bakteri Escherichia coli, Salmonella, dan Shigella. Usahakan lokasi memiliki suhu berkisar antara 27 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat pH di angka 6 hingga 8. Kumpulkan spat kerang hijau dengan cara masukkan tali kolektor. Tali kolektor bisa dibuat sendiri dari serabut kelapa, bintalan ijuk, dan polietilin. Masukkan tali kolektor pada perairan yang mempunyai banyak benih kerang hijau dan biarkan benih berpindah menempel pada tali kolektor secara alami. Kemudian, pindahkan tali kolektor ke wadah pembudidayaan. Apabila dalam tali kolektor tidak menemukan adanya bibit kerang hijau, bisa dilakukan transplantasi benih di daerah lain. Cara budidaya kerang hijau. Untuk membudidayakan kerang hijau, terlebih lagi digunakan sebagai peluang usaha, sebaiknya ketahui dulu lebih dalam mengenai pembudidayaan kerang ini. Cara budidaya kerang hijau ada 4 macam, yaitu dengan menggunakan metode tancap, rakit tancap, rakit apung, dan rawai atau tali rentang. Cara budidaya kerang hijau dengan metode tancap. Metode tancap dalam budidaya kerang hijau ini dapat dilakukan dengan pengumpulan benih dari alam, pembesaran hingga panen kerang hijau. Persiapkan batang bambu berdiameter kurang lebih 15 hingga 20 cm, kemudian runcingkan di bagian pangkalnya. Tancapkan bambu yang telah diruncingkan ke dasar perairan secara teratur. Panjang bambu yang dipakai tergantung pada kedalaman perairan ketika pasang atau surut. Kemudian tambahkan bagian ditancap ke dasar dan bagian yang menjulang di atas permukaan laut kurang lebih sekitar 50 hingga 100 cm. Bagian atas bambu dipergunakan sebagai tanda dan untuk memudahkan mencabut saat panen kerang hijau tiba. Bagian atas unit kolektor bisa ditambahkan pondok sebagai pengaman terhadap kolektor. Tambahkan bambu yang diikat, dipasang sejajar dengan permukaan air untuk menguatkan bambu dari pengaruh arus dan gelombang. Tambahkan pula bagian bambu dengan tali-tali tambang yang menghubungkan antar bambu di dalam air. Jarak antara bambu bervariasi antara setengah hingga 1 meter tergantung dari kesuburan perairan, luas area budidaya, dan banyaknya kolektor yang dipasang. Biarkan beberapa hari hingga spat kerang hijau menempel dan memperbanyak jumlah kerang hijau. Setelah jumlah kerang hijau banyak, bisa dilakukan pemanenan. Cara budidaya kerang hijau dengan metode rakit apung. Budidaya kerang hijau dengan menggunakan metode rakit apung biasa digunakan pada lokasi yang memang dikhususkan untuk pembesaran kerang hijau dan bukan merupakan lokasi sumber benih. Keuntungan menggunakan metode ini adalah lebih mudah dalam pemanenannya. Buat rakit dari bambu atau kayu ataupun bisa kombinasi dari keduanya yaitu bambu dan kayu. Buat tasanggan dengan beberapa drum kosong baik dari drum plastik ataupun besi.
Kemudian lakukan pengecatan anti karat untuk drum dari besi dan lengkapi dengan jangkar. Sanggan ini sangat diperlukan agar rakit tidak mudah rusak dan tenggelam saat pembudidayaan bekerja di atasnya. Berikan jaring atau tali di bawahnya agar benih-benih kerang hijau dapat terkumpul dengan baik. Biarkan beberapa hari hingga waktu panen, namun jangan lupa untuk selalu mengeceknya. Cara budidaya kerang hijau dengan metode rakit tancap. Metode rakit tancap merupakan gabungan dari dua cara budidaya ternak dengan metode tancap dan juga rakit apung. Metode ini menggunakan bambu sebagai dasar perairannya. Pastikan lokasi rakit telah dihitung berdasarkan tinggi rendahnya air apabila sedang pasang atau surut. Perhitungan ini penting karena untuk mengantisipasi agar tidak mengalami kekeringan. Kemudian tempatkan tali kolektor ke rakit tancap dan usahakan jarak masing-masing tali adalah 1 meter. Lalu diamkan dan lakukan pengecekan secara berkala. Dalam waktu sekitar 6 bulan bisa didapatkan hasil sekitar 20 hingga 25 kg untuk masing-masing tali. Cara budidaya kerang hijau dengan metode rawai atau tali rentang. Metode ini biasanya disebut juga dengan long line. Merentangkan 2 utas tali penggantung kolektor di antara 2 drum pelampung. Bila memiliki drum yang lumayan banyak, bisa dirangkai memanjang sehingga kolektor akan digantungkan dan menghasilkan jumlah lebih besar. Usahakan jarak maksimal antar pelampung ada 10 meter. Jarak antar kolektor gantung adalah 1 meter. Kolektor gantung dapat berupa asbes, tempurung kelapa, tali tambang ataupun kantung benih. Masukkan benih pada kantung benih dan letakkan pada air. Kemudian diamkan beberapa waktu, namun lakukan pengecekan rutin. Setelah menghasilkan dan siap panen, kerang hijau siap diangkat. Dalam membudidayakan kerang hijau, jangan pernah lupa untuk selalu memonitor kualitas air saat pemeliharaan. Berikut poin penting dalam pengawasan kualitas air. Mengukur kualitas air minimal 6 kali dalam setahun, yaitu pada puncak musim kemarau dan musim hujan. Kualitas air diantaranya adalah suhu, oksigen, asalinitas, pH, amoniak, total nitrogen, fosfat, kandungan plankton atau unsur hara, atau yang biasa disebut kecerahan perairan. Mengukur kandungan bahan tercemar logam berat meliputi sidi, Hg, plankton beracun serta bahan-bahan terlarut. Mengukur gelombang dan arus atau cuaca terutama pada cuaca ekstrim. Konstruksi. Lakukan penggantian bila terdapat kerusakan konstruksi atau yang akan mengalami kerusakan. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.